Salam kultivasi. Kita akan lanjutkan alur cerita kelahiran kembali di akhir zaman. Namun sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, sebaiknya di subscribe dulu biar tidak ketinggalan notifikasi ketika Mimin upload video terbaru. Jangan lupa like dan komen agar tambah seru. Dan bagikan juga ke sosial media kalian biar ramai. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi. Kita lanjutkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, pria arogan itu menyuruh anak buahnya menghabisi mereka. Namun di sini si pelayan tadi merasa sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Sementara itu, Shang-Chi mulai bergelut dengan anak buah pria arogan itu. Dan terlihat pelayan itu telah mulai kehilangan kesadarannya. Matanya memerah dan segera melompat, kemudian menggigit pundak salah satu bawahan dari si pria arogan itu. Orang itu berteriak, "Memangnya kamu ini anjing?" Karena gigitan pelayan itu semakin kuat, pria itu segera meminta tolong. Salah seorang lainnya mencoba melepaskan gigitan pelayan dari belakang. Namun pelayan itu berbalik menggigit lengannya. "Ah, orang ini menggigit lenganku. Tenaganya kuat sekali," ucap orang itu yang sedang terjatuh. Namun tiba-tiba seseorang mencengkram leher pelayan itu dan mengangkatnya ke atas, seolah-olah tubuh pelayan itu sangat ringan. Orang itu adalah Jiang Xiaoyong. Yang kemudian kepala dari pelayan itu didorong ke tembok, di mana terdapat layar besar yang membuat layar besar itu retak. Orang yang lengannya digigit tadi bergumam, "Orang gila itu sekuat banteng, tapi dia bisa ditahan dengan satu tangan oleh anak ini." Pria arogan itu kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Tanpa menghiraukan pria arogan itu, Jiang Xiaoyong berbalik ke arah Shang-Chi dan bertanya, "Apakah Shang-Chi digigit?" Shang-Chi menjawab, "Tidak." Jiang Xiaoyong kemudian mengajak Shang-Chi dan teman-temannya untuk mengikutinya. Namun pria arogan itu menarik pundak Shang-Chi dan berkata, "Tunggu, urusan kita belum selesai." Tapi tiba-tiba orang yang tadi digigit bagian pundaknya merasa kesakitan. Di sini pria arogan itu berbalik dan menanyakan apakah peluhnya semakin parah. "Tadi siang hanya pilek biasa," jawab orang itu. Jiang Xiaoyong bertanya pada orang itu apakah bahunya digigit. Orang itu menjawab, "Iya." Di sini Jiang Xiaoyong mendengar ucapan orang itu terbata-bata dan memahami bahwa dari cara orang itu berbicara, dia akan segera berubah menjadi zombie. Terlebih lagi dia digigit pada bagian pundak yang dekat dengan kepala. Tentu saja itu menyebabkan reaksi virusnya semakin cepat mempengaruhi otak. Sambil memegangi leher pelayan itu, Jiang Xiaoyong menyeret pelayan itu ke kamar mandi dan menutupnya kembali. Jiang Xiaoyong bergumam bahwa pada saat ini kecerdasan para zombie belum berkembang dan belum bisa membuka pintu. Jiang Xiaoyong berkata pada Shang-Chi, "Siapa yang harus dihajar?" Mendengar itu, Shang-Chi bertanya-tanya, apakah mereka saling kenal? Pria arogan itu berkata pada Jiang Xiaoyong bahwa kamu cukup sombong. Namun kepala pria arogan itu segera diraih lalu dihempaskan ke lantai. Melihat temannya dihajar seperti itu, orang yang telah digigit di bagian bahu tidak tinggal diam. Ia segera melangkah untuk menyerang Jiang Xiaoyong, namun segera dijatuhkan hanya dengan satu pukulan. Temannya yang melihat itu, ia menghampiri temannya yang terlihat kejang-kejang. Ia bertanya, "Tidak mungkin hanya dengan satu pukulan, ia langsung kejang-kejang seperti itu." Jiang Xiaoyong berkata, "Jika ada yang masih tidak terima dan masih ingin mencoba pukulanku, silahkan datang." Ia kemudian bertanya pada Shang-Chi agar segera membawa teman-temannya dan menunggunya di luar. Setelah mereka keluar, pria arogan dan para bawahannya juga berniat keluar. Namun Jiang Xiaoyong menghalangi mereka di depan pintu. Pria itu bertanya pada Jiang Xiaoyong, "Kamu mau apa?" "Hanya minum sedikit lalu kehilangan kendali. Hampir saja saudaraku terluka di sini," ucap Jiang Xiaoyong. "Kamu ngomong apa? Tolong minggir dari jalanku," ucap pria arogan itu.
namun segera didorong mundur oleh Jiang Xiaoyong hingga terjatuh di lantai. Kemudian Jiang Xiaoyong segera menutup pintu dari luar. Mendengar keributan di ruangan itu, salah seorang keamanan datang menanyakan pada Jiang Xiaoyong mengenai apa yang terjadi. Jiang Xiaoyong menyarankan agar mengunci pintu itu rapat-rapat dan menyuruhnya agar menelpon polisi dan rumah sakit dan mengatakan ada pasien flu gila. Keamanan itu tersentak kaget, namun segera menuruti permintaan Jiang Xiaoyong. Jiang Xiaoyong, Shang-Chi dan teman-temannya kemudian pergi dari sana. Sementara itu, di depan pintu ruangan yang telah dikunci, salah satu keamanan memutuskan untuk melihat CCTV. Dan mereka sangat terkejut melihat adegan mengerikan dalam CCTV itu. "Cepat lapor polisi," ucap salah seorang keamanan di sana. Di luar KTV, Jiang Xiaoyong, Shang-Chi dan teman-temannya bergegas menaiki mobil. Di atas mobil, Shang-Chi berterima kasih dan menanyakan siapa Jiang Xiaoyong sebenarnya. Jiang Xiaoyong memperkenalkan diri dan mengaku disewa oleh orang lain untuk melindungi mereka, dan mengenai siapa yang menyewa mereka tidak perlu tahu. Salah seorang teman dari Shang-Chi bertanya, apakah soal flu gila itu benar? Bukankah di internet sudah diklarifikasi bahwa flu gila itu tidak ada? Lalu apa yang terjadi di ruangan itu? Apa itu ilusi? Ucap Jiang Xiaoyong. Si kacamata bertanya, apakah flu gila itu ada obatnya? Bencana ini tidak akan berlalu begitu saja, malah akan semakin parah. Dunia ini sudah memasuki akhir zaman, ucap Jiang Xiaoyong. Dan tiba-tiba di jalan mereka melihat seseorang yang terinfeksi yang sedang menyerang seseorang di sana. Saat ini wabahnya masih terbatas di beberapa tempat. Kebanyakan orang masih dalam inkubasi, tapi tidak lama lagi akan meledak di mana-mana. Jika ingin bertahan hidup mulai sekarang, lakukan apa yang aku katakan, lanjut Jiang Xiaoyong sambil terus mengemudikan mobil. Di sini sistem memperlihatkan notifikasi karena tugas merekrut Shang-Chi sudah selesai dan mendapatkan tambahan poin. Dalam sistem shop terdapat barang baru. Jiang Xiaoyong berencana menukarnya setelah sampai di benteng. Di sini Jiang Xiaoyong memikirkan hal tentang Shang-Chi, di mana sebelumnya salah satu teman sekamarnya berkhianat, yang menyebabkan Shang-Chi hampir mati, dan yang lainnya dimakan oleh zombie. Saat Jiang Xiaoyong memikirkan siapa di antara teman-teman Shang-Chi yang berkhianat, namun segera berpindah scene. Di sini diperlihatkan Cui Jing yang sedang menelpon seseorang. Ia mengatakan bahwa barang-barang yang dijanjikan belum dikirim dan di luar semakin kacau, dan dia tidak bisa pergi ke supermarket untuk berbelanja. Orang di balik telepon itu berkata bahwa sebentar lagi akan selesai dan langsung mengantar. Orang yang ditelepon oleh Cui Jing itu adalah Li Suxiong. Dan ia mendengar pintunya diketuk oleh seseorang. Ia kemudian menutup telepon dan membuka pintu. Yang mengetuk pintu adalah Wen Suya. Di sini Wen Suya memberikan informasi bahwa Pak Liu di lantai bawah tadi pagi dibawa pergi. Dibawa pergi bagaimana? Tanya Cui Jing penasaran. Wen Suya mengatakan kalau dia dibawa oleh polisi dan ambulans sekaligus. Sepertinya flu gila itu bukan hanya rumor. Apakah Li Suxiong sudah mengirimkan barang-barang yang dijanjikan? Tanyanya kembali pada Cui Jing. Cui Jing menjawab, belum. Mendengar itu, Wen Suya kembali berkata, makanya aku bilang semua laki-laki itu sama saja. Ia kemudian mengatakan pada Cui Jing agar mengatakan pada Li Suxiong bahwa Jiang Xiaoyong punya banyak stok barang, dan ini bisa memberi mereka keuntungan di tengah pandemi. Cui Jing bertanya, kamu tahu dari mana? Wen Suya mengatakan bahwa setelah dirinya diusir oleh Jiang Xiaoyong, dia menyuruh anak buahnya memantau, dan ternyata ada mobil yang terus membawa barang ke pabrik yang sudah lama tidak digunakan itu.
Mendengar semua itu, Cui Jing berpikir bahwa Jiang Xiaoyong sudah tahu soal pandemi ini jauh-jauh hari. Wen Suya segera menyuruh Cui Jing memberitahukan semuanya pada Li Suxiong agar mereka bisa membagi keuntungan. Scene berganti di mana Jiang Xiaoyong dan yang lainnya telah sampai di benteng. Melihat itu, Shang-Chi merasa takjub. Ya, sudah kuduga, itu reaksi pertama semua orang. Di sini Sansan dan kakeknya menyambut mereka. Jiang Xiaoyong kembali memperkenalkan mereka kepada Shang-Chi dan teman-temannya. Jiang Xiaoyong kemudian menyuruh kakek Sansan agar mengantar mereka berkeliling dan menjelaskan aturan serta informasi yang mereka miliki. Sedikit penjelasan mengenai kakek Sansan. Sekarang telah dipanggil Paman Sengbo oleh MC kita. Oke, kita lanjut. Sesaat Jiang Xiaoyong ingin beranjak pergi, salah satu teman Shang-Chi bertanya, apa boleh mereka diberi senjata juga? Si kacamata berbisik, Yiming, jangan buru-buru minta senjata. Kita baru saja sampai. Kita harus dapat kepercayaan mereka dulu. Jiang Xiaoyong berkata, tenang saja. Beberapa hari lagi kalian akan dapat senjata. Jiang Xiaoyong kemudian menyarankan agar teman Shang-Chi yang terluka dibawa ke ruang medis.